tersebut, industri farmasi harus melakukan proses registrasi obat. Nah, apa sih proses registrasi obat itu? Registrasi adalah proses pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Nah, teman-teman tahu nggak sih, registrasi obat ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang. Nah, kita masuk ke registrasi jenis yang pertama, yaitu registrasi baru. Registrasi baru adalah registrasi untuk mendaftarkan obat yang belum pernah beredar di Indonesia. Nah, registrasi ini terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, registrasi obat baru dan produk biologi. Yang kedua, registrasi obat kopi. Dan yang ketiga, registrasi sediaan yang mengandung obat. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu registrasi variasi. Registrasi variasi adalah registrasi untuk mendaftarkan obat yang sebelumnya telah memiliki izin edar, namun obat ini mengalami perubahan, baik administratif, mutu, khasiat, ataupun keamanan. Nah, registrasi variasi ini juga terbagi atas 3 kategori. Lanjutan dari yang tadi, kita masuk ke kategori 4. Kategori 4 yaitu registrasi variasi major. Kenapa disebut major? Karena perubahan yang terjadi itu menyangkut pada khasiat dan mutu obat. Nah, contoh dari registrasi major ini seperti perubahan posologi, indikasi, perubahan formula, dan kuantitatif dari obat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori selanjutnya, yaitu kategori 5. Kategori 5 ini adalah registrasi variasi minor dengan persetujuan. Nah, kategori 5 ini contohnya seperti perubahan nama produsen, perubahan nama dagang obat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori 6. Kategori 6 ini adalah registrasi variasi dengan notifikasi. Nah, perubahan pada notifikasi ini tidak mencakup atau sama sekali tidak mengganggu mutu dan khasiat dari obat tersebut. Contohnya perubahan desain kemasan, penambahan logo seperti logo halal, dan lain-lainnya. Nah, jenis registrasi yang terakhir adalah registrasi ulang. Registrasi ulang adalah registrasi obat untuk mendaftarkan obat yang akan habis masa berlakunya. Nah, teman-teman tahu nggak sih masa berlaku obat ini berapa? Yaitu 5 tahun. Nah, ketika ingin mendekati 5 tahun ini, industri farmasi harus segera mendaftarkan obat untuk melakukan registrasi ulang. Obat registrasi ulang ini masuk ke dalam kategori 7, yaitu registrasi ulang. Nah, lalu apa aja sih syarat industri farmasi itu dapat melakukan proses registrasi? Nah, yang pertama, industri farmasi harus memiliki izin industri farmasi. Nah, izin industri farmasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua, industri farmasi harus memiliki sertifikat CPOB. Sertifikat CPOB ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Makanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen registrasi. Dokumen registrasi ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu dokumen administratif, yang kedua dokumen mutu, yang ketiga dokumen non-klinik, dan yang keempat dokumen klinik. Kita masuk ke yang pertama, dokumen administratif. Di dokumen administratif ini tertera semua dokumen yang dibutuhkan secara administratif untuk mendaftarkan obat, seperti yang tadi izin industri farmasi, yang kedua sertifikat CPOB, dan surat pendaftar yang lainnya. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, dokumen mutu. Nah, dokumen mutu ini terdiri atas 2 bagian nih. Yang pertama dokumen S dan dokumen P. Kalau dokumen S itu berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan atau zat aktif. Bisa cara pembuatannya, manufakturernya siapa, pengujiannya bagaimana, itu ada di dokumen S. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen P. Kalau dokumen P, ini adalah dokumen yang membahas terkait obat secara keseluruhan, formulanya, cara pembuatannya, pengujian yang dilakukan, dan evaluasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu dokumen non-klinik. Dokumen non-klinik ini berisi tinjauan tentang farmakologi obat, farmakokinetik obat, dan toksikologi obat. Dan selanjutnya bagian yang keempat, yaitu dokumen klinik. Nah, dokumen klinik ini membahas terkait khasiat dan keamanan dari obat. Nah, selanjutnya kita masuk ke alur registrasi. Alur registrasi obat ini secara garis besar ada 2 nih, yaitu praregistrasi dan registrasi. Praregistrasi ini bertujuan untuk mengetahui kategori dari registrasi yang kita lakukan, evaluasinya berapa lama, dan biaya yang dibutuhkan. Nah, ketika kita telah melakukan proses praregistrasi, maka akan keluarlah hasil praregistrasi. Dari hasil praregistrasi ini, kemudian kita akan melakukan proses registrasi.
Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa praregistrasi ini hanya dilakukan untuk obat registrasi baru dan obat registrasi variasi nature. Nah, selanjutnya kita masuk pada alur lebih detail dari proses praregistrasi. Nah, pertama-tama pendaftar melakukan pendaftaran di websitenya BPOM. Selanjutnya, pendaftar melakukan kelengkapan dokumen dan submitnya pada website BPOM. Nah, selanjutnya akan keluar jadwal deskonsul. Pendaftar dan BPOM bersama-sama akan melakukan konsultasi terkait dokumen yang telah disubmit. Nah, setelah itu, BPOM akan mengeluarkan hasil praregistrasi. Nah, ketika hasil praregistrasi telah keluar, industri farmasi selanjutnya melakukan kelengkapan dokumen dari hasil praregistrasi tersebut. Nah, setelah industri farmasi melakukan kelengkapan dokumen, kemudian industri farmasi akan mensubmitnya kembali ke BPOM, bisa melalui loket di BPOM atau melalui websitenya BPOM. Nah, selanjutnya dokumen tersebut akan dinilai kembali oleh BPOM kelengkapannya. Apabila masih kurang, akan dikembalikan lagi nih sama pendaftar untuk dilengkapi kembali. Nah, jika telah memenuhi, dokumen tersebut akan masuk ke proses evaluasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih evaluasi dari obat ini? Ketika industri farmasi telah mensubmit dokumen pada BPOM, selanjutnya BPOM akan melakukan rapat penilaian obat jadi. Nah, dari rapat ini akan keluar tambahan data yang kembali harus dipenuhi oleh industri farmasi. Ketika industri farmasi telah melengkapi dokumen, selanjutnya BPOM kembali melakukan rapat penilaian obat jadi. Nah, dari hasil rapat ini ada 3 kemungkinan. Bisa tambahan data dibutuhkan kembali, penolakan, atau proses penerimaan, atau terbitnya NIE. Nah, lalu siapakah evaluator dari dokumen evaluasi obat ini? Nah, mereka adalah Komnas POJ atau Komnas Penilai Obat Jadi. Komnas Penilai Obat Jadi ini terdiri dari 3 panitia nih. Yang pertama, panitia untuk penilai mutu. Yang kedua, panitia untuk menilai khasiat dan keamanan obat. Dan yang ketiga, panitia untuk menilai informasi obat dan penandaan. Nah, ketika proses registrasi ini telah selesai, maka akan terbitlah NIE atau nomor izin edar. Nah, nomor izin edar ini terdiri dari 15 digit. Nah, selanjutnya, mari kita bahas ke-15 digit nomor izin edar tersebut. Digit yang pertama membahas tentang apakah obat tersebut masuk ke obat dagang atau obat generik, D atau G. Nah, yang kedua, digit yang kedua ini berisi tentang keterangan golongan dari obat tersebut. Apakah obat tersebut obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, atau golongan narkotik. Nah, digit yang ketiga itu memberi keterangan apakah obat tersebut termasuk obat impor, obat ekspor, obat program, ataupun obat lokal. Nah, selanjutnya, digit keempat dan kelima itu menunjukkan periode pendaftaran obat jadi. Sedangkan digit ke-6, 7, dan 8 itu menunjukkan nomor urut pabrik. Nah, selanjutnya, digit ke-9, 10, dan 11 itu menunjukkan nomor urut sediaan obat jadi untuk masing-masing pabrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke digit ke-12 dan 13. Digit ke-12 dan ke-13 ini memberikan keterangan tentang bentuk sediaan. Sedangkan digit ke-14 memberikan keterangan tentang kekuatan dari obat. Dan yang terakhir, digit ke-15 memberikan keterangan tentang kemasan dari obat tersebut. Oke, demikianlah teman-teman materi registrasi obat kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman terkait registrasi obat ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.